Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa, sahabat AW Sumut Channel dimanapun Anda berada, hari ini Cipayung Plus Sumatera Utara bersuara, tepatnya di Studio Al-Wasliyah Jalan Singamaraja nomor 144 Medan. Baik, di sini hadir bersama kita ada sahabat kita yang pertama dari PW kami Sumatera Utara, sahabat Ahiruddin Ahir Rangkuti. Mohon maaf, Ahir Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga di sebelahnya yaitu sahabat kita Ketua PKC PMII Provinsi Sumatera Utara, sahabat Ajlan Shah Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya di samping sebelahnya ada Ketua Umum DPD IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, sahabat kita Julham Hidayah Pardede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya yang tak asing juga bagi kita bersama, yang juga selaku tuan rumah, yaitu sahabat kita Ketua Pimpinan Wilayah Himah Sumatera Utara, sahabat Abdul Rajak Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku sekalian, mudah-mudahan di siang berbahagia ini kita tetap dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang masih menyaksikan live streaming dari channel AW Sumut. Jadi di sini kita duduk bersama dengan Cipayung Plus Sumatera Utara, yakni dengan tema Cipayung Plus bersuara apresiasi dan catatan kritis penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Oke, kita awali dari sahabat kita Ketua PKC PMI Provinsi Sumatera Utara, sahabat Ajlan Shah Hasibuan, ya. Ketua, dipersilakan Tua untuk menyampaikan penghantar dulu ya kan, sebelum kita masuk ke inti persoalan ini. Persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Terima kasih pada momentum yang berbahagia ini di tengah bulan puasa kita masih hadir dan berdiskusi dalam kesempatan ini. Terima kasih juga AW Channel Sumut yang menyiarkan langsung kegiatan kita pada kesempatan siang berbahagia ini, pada sahabat moderator, sahabat-sahabat Ketua Cipayung Plus, sahabat saya Ketua DPD IMM Himmah dan kami. Baik, ini adalah kegiatan yang sifatnya diskusi menyikapi persoalan bangsa hari ini, di mana kita angkat Cipayung Plus bersuara apresiasi dan catatan kritis penanganan COVID-19 di Sumatera Utara khususnya. Bahwa ini adalah bencana ataupun musibah yang melanda negeri ini, sehingga penanganan dan proses yang harus dilakukan untuk penyelesaian terhadap bencana ini dan kepada kita masyarakat agar segera cepat selesai, sehingga tidak ada lagi kita lihat bahwa penanganan COVID ini berjalan dengan lamban. Semua harus diperhatikan, semua harus diselesaikan. Kita bersama dengan pemerintah harus bersama-sama bekerja, sama-sama membangun upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya ketika kita bekerja sama, ketika kita
mempunyai keinginan yang sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Insya Allah COVID ini akan segera berakhir. Jadi ini mungkin awal untuk kita membuka diskusi dan forum yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada sahabat Ketua PKC PMI Provinsi Sumatera Utara, sahabat Ajlan Sahasibuan yang telah menyampaikan sebatas pengantar dulu ya Ketua ya. Selanjutnya kita beralih kepada sahabat kita yang kedua, Ketua Umum dulu DPD INM Provinsi Sumatera Utara. Oke, persilakan dengan segala hormat Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya karena apa yang terjadi hari ini, apa yang kita dapati dan apa yang sedang kita jalani karena izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita dalam hidup dan penghidupan ini. Salam hormat kepada teman-teman mahasiswa kelompok Cipayung Plus AW Channel yang memfasilitasi pertemuan ini. Baik, saya membuka diskusi ini menyoroti pada perilaku kehidupan masyarakat di Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan di saat-saat wabah COVID-19 ini semakin meningkat dan makin banyak memakan korban. Seperti kita ketahui per kemarin tanggal 12, tanggal 11, 2-3 hari ke belakang ada peningkatan angka yang positif terdampak virus corona ini. Lalu harusnya ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan kepada kita masyarakat agar patuh dan taat pada himbauan-himbauan pemerintah, terutama pada prinsip-prinsip untuk tetap menjaga pola hidup sehat, membatasi kehidupan dalam arti jaga jarak, social distancing yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Itu yang ingin saya sampaikan pada pengantar kali ini. Nanti akan saya coba sampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang saya sudah canangkan sedari awal sebelum acara ini dimulai, termasuk tanggapan bagaimana terhadap kinerja gugus kerja COVID-19 Pemprov Sumut pada penanganan terdampak secara medis maupun non-medis di Sumatera Utara. Saya pikir sebagai pembuka demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kita kepada sahabat kita, yaitu Ketua kami, PW kami ya Provinsi Sumatera Utara, sahabat Akhir. Persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita sebagai elemen dari mahasiswa mesti lebih sering merasakan ya, dan paling merasakan sebenarnya, karena posisi mahasiswa ini berada di tengah-tengah antara penyambung lidah dari masyarakat kepada pemerintah gitu kan. Kita berkawan dengan pemerintah dan kita berkawan juga dengan masyarakat, sehingga apa yang dirasakan masyarakat juga menjadi derita kita juga. Nah, pada saat ini saya ingin berbicara mengenai dampak COVID ini kepada mahasiswa. Mahasiswa sangat terdampak juga sebenarnya. Di lain hal kita melihat dampak COVID ini sangat dirasakan oleh masyarakat, baik itu dari segi penghasilan, baik itu dari segi aktivitas segala macamnya gitu. Nah, untuk kami Sumatera Utara ingin mensikapi gitu kan, di bagian ini, bagian mahasiswa ini, terlebih-lebih sebenarnya tuntutan kita kepada pemerintah adalah bagaimana mahasiswa ini juga diperhatikan. Begitu mungkin, moderator. Oke, terima kasih Ketua. Ya, Ketua Akhir Rangkuti SE yang telah menyampaikan untuk sebatas penyambutan dulu ya, sambutan pengantar.
Baik, ya, selanjutnya kepada sahabat kita Ketua PW Himma Sumatera Utara, sahabat Abdul Rajab Nasution yang juga selaku tuan rumah ya. Nah, kita pun juga inginnya Ketua PW Himma Sumatera Utara ini sekaligus juga menyampaikan sambutanlah sebagai tuan rumah. Para Ketua Abdul Rajab Nasution, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih sahabat moderator yang juga sekretaris PW Himma Sumatera Utara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk dapat bersilaturahim, berhadir di dalam acara diskusi live ini. Cipayung Plus bersuara walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus silaturahmi dan berdiskusi sebagai insan intelektual. Selanjutnya salawat serangkaian salam sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau sangat kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, senang sekali hari ini saya bisa menjadi katakanlah tuan rumah di Al-Wasliyah Studio, mengundang kawan-kawan Cipayung Plus membuat kegiatan bersama. Ada sahabat saya Ketua DPD IMM, sahabat Julham Hidayah Pardede, Ketum PKC PMI Sumut, sahabat Ajlansah, Ketum PW kami Sumut, sahabat saya Akhir Langkuti yang baru terpilih ya Tum. Ya. Kurang lebih 2 bulan ditunda pelantikan Tum ya. Nunggu COVID. Baik, dari himpunan mahasiswa Al-Wasliyah sendiri yang ingin saya sampaikan adalah terkait pandemi COVID-19 ini adalah kurang lebih sudah 2 bulan lebih kita menghadapi pandemi ini. Saya mengajak semua pihak untuk bersatu, untuk menyatukan potensi seluruh kekuatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu sering cuci tangan, kemudian menggunakan masker, tingkatkan imunitas dan tetap jaga jarak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, Komando Gugus Tugas di Sumatera Utara harus kita akui bahwa GTPP Pemprov Sumut sedang bekerja dan menjalankan bantuan meskipun belum maksimal. Nah, di sini itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa semua pihak harus bersatu padu mengeluarkan seluruh potensi untuk memutus mata rantai ini. Kawan-kawan mahasiswa, bahwa kawan-kawan BEM kemarin pun ikut menyerahkan bantuan di beberapa titik. Artinya kita di sini jangan ada saling menyalahkan, jangan ada saling menjustifikasi. Ayolah sama-sama kita, kawan-kawan kemarin pun ikut rapat, ikut menyerahkan bantuan di beberapa titik, ya kan, teman-teman. Jadi mari kita berikan solusi konkret, kita berikan solusi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas yang dikomandoi Bapak Edi Rahmayadi. Mungkin sebagai pengantar itu saja, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Nasrul Minallah Fatum Qorib Wabasirul Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PW Himma Sumatera Utara, sahabat Abdul Rajab Nasution, yang telah memaparkan beberapa pengantar dan juga sambutan kepada selaku tuan rumah. Baik, selanjutnya kita masuk ke tema persoalan kita pada hari ini, yakni dengan judul apresiasi dan catatan kritis penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Kalau kita lihat dari tema, ya kan Ketua, ini kan apresiasi. Apresiasi ini kan kita memberikan aplaus ya kepada pemerintah. Kira-kira seperti itu. Artinya sesuatu yang dilakukan pemerintah dengan baik dan kita selaku masyarakat dan juga mahasiswa mengapresiasi
apa yang telah dilakukan, capaian-capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah. Baru di sini ada poin yang keduanya, yaitu catatan kritis. Nah, di samping kita apresiasi, kita pun juga harus memberikan catatan kritis. Artinya di mana segala suatu kebijakan yang hari ini dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang tidak ada keberpihakan atau yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak pro dengan masyarakat ataupun tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada catatan kritisnya. Jadi barangkali ketua-ketua yang ada di sini, baik itu ketua kami, PMII, IMM, Hima Sumatera Utara, yang hari ini juga kita kenal sebagai tokoh-tokoh mahasiswa di Sumatera Utara, mungkin barangkali melalui channel AW Sumut ini bisa nanti memberikan pemahaman kepada para netizen-netizen, ya, kepada para kader-kader IMM, kader-kader PMII, kader-kader kami, dan juga kader-kader Hima, supaya memang bagaimana kita untuk memberikan pandangan terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Kepada sahabat kita yang pertama, sahabat PKC PMI Sumatera Utara. Oh, saya lagi. Hasil sebuah. Pokoknya saya borong semua ini yang pertama. Silakan sahabat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Ini masuk ke pembahasan terkait Cipayung Plus bersuara, apresiasi dan catatan kritis terhadap penanganan COVID-19. Bahwa sudah tadi saya sampaikan di awal, pandemi ini adalah bencana yang seluruhnya dan seluruh dunia merasakan bencana ini. Jadi ini bukan persoalan yang main-main, yang ketika kita tidak taati protokoler, ketika kita tidak taati apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, berarti sama saja kita melawan dari COVID-19 ini. Yang pertama di agenda pertemuan ini, diskusi ini, ada beberapa yang memang pemerintah harus lihat dan harus terjun langsung kepada masyarakat untuk melihat betapa banyaknya hari ini problem yang terjadi ketika COVID-19 ini melanda di negeri ini, khususnya di Sumatera Utara. Yang pertama, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara hari ini khususnya dengan menyalurkan beberapa paket sembako kepada teman-teman, khususnya hari ini masih mahasiswa, baik yang mahasiswa di luar Provinsi Sumatera Utara yang sedang berkuliah di Kota Medan dan tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka karena tidak dibolehkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Ya, alhamdulillah itu sangat kita apresiasi bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 ini sudah berjalan, dan saya harap itu terus ditingkatkan, dan saya harap itu terus dipacu penyelesaiannya khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini, bahwa sekarang tidak ada lagi pilihan. Pemerintah mesti harus bergerak cepat terhadap penanganan COVID-19 ini, bahwa kita harus bersama-sama, khususnya hari ini kepada pemerintah kami sampaikan, harus merapikan data-data yang ada di khususnya hari ini Provinsi Sumatera Utara ini, bahwa seluruh lapisan masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini harus benar-benar mereka yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah tersebut dalam akibat wabah COVID-19 ini harus terdata dan tersampaikan dengan yang baik dan maksimal. Di samping urusan data, perlu juga kita sampaikan bahwa ada ide yang begitu baguslah hari ini yang kita sampaikan dari PMII khususnya. Semoga pemerintah Provinsi Sumatera Utara mau ataupun
bisalah mengikuti ataupun tidak bisa mengikuti, maulah melihat dan nanti berdiskusi berdialog lebih panjang lagi terkait saran yang kita ingin berikan, bahwa dalam penyerahan bantuan atau paket sembako tersebut cara penyalurannya harus ditinjau dan memang harus lebih merata lagi dan didapatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sudah saatnya begini para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, khususnya kepada pemerintah, tidak mesti bahwa penyaluran paket sembako tersebut harus sifatnya sembako atau apa. Bisa juga kita salurkan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat warga-warga yang ada di Sumatera Utara ini yang sifatnya berbentuk uang begitu, langsung dikirim kepada warga yang terkena dampak COVID tersebut. Saya yakin ketika ini juga dilakukan, ini akan menambah penyebaran virus COVID-19 itu, sehingga yang kita lihat banyak pedagang-pedagang kecil yang mereka berkehidupan ataupun mereka melangsungkan kehidupan mereka dengan cara mereka bekerja dengan apa yang mereka jual, dengan pendapatan sehari-hari. Dan hari ini di tengah wabah COVID-19 ini bahkan mereka tidak bisa berjualan lagi, bahkan mereka sudah ikut anjuran pemerintah dan mereka stay di rumah saja. Saya pikir hal-hal yang seperti ini harus didata lebih efektif, harus didata lebih jelas, khususnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar mereka ini yang sifatnya sembako tersebut bisalah dibuat juga penyaluran dalam bentuk uang, karena ini juga langsung transparan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya tidak ingin dan saya mempunyai pikiran yang relatif kurang meyakinkan ketika semua sifat bantuan tersebut berupa paket sembako. Kita tidak ingin ketika paket yang berupa sembako tersebut ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini di situasi COVID ini. Mereka hanya memainkan peranan politik yang untuk menguntungkan kepentingan mereka sendiri, kepentingan politik mereka sendiri. Kira-kira itu. Nanti selanjutnya kita tambah lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih diucapkan kepada Ketua PKJPNI Provinsi Sumatera Utara, sahabat Ajlan Hasibuan, yang telah memaparkan tentang apresiasi dan catatan kritis Pemprov Sumatera Utara dalam penanganan COVID-19. Oke, selanjutnya kita beritahukan kepada seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Ya. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada sahabat kita, Ketua DPD, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang arif dan bijaksana. Saya di kesempatan ini sekedar melengkapi apa yang disampaikan saudara saya Imawan Azlan Hasibuan. Imawan gitu ya. Beliau tadi sudah mengulas sangat banyak tentang situasi di Sumatera Utara. Pertama, dari judul tema kan apresiasi, maka apresiasi pertama kepada Sumatera Utara lewat gugus tugasnya, bahwa Pemprov sudah respon dengan cepat untuk mensosialisasikan pola hidup sehat ketika COVID-19 ini mewabah di seluruh dunia. Kemudian dengan bersama sosialisasi tersebut, Pemprov juga sudah semaksimal mungkin menyediakan APD bagi seluruh rumah sakit dan kebutuhan tenaga medis yang ada di Sumatera Utara. Pemprov berupaya membackup itu. Terakhir komunikasi atau rapat dengan Pak Gubernur ya, teman-teman kemarin hadir, beliau mengatakan stoknya itu di kantor gugus tugas masih ada sekitar 27.000 lagi bagi rumah sakit yang membutuhkan di Sumatera Utara. Yang ketiga yang harus diapresiasi, dalam waktu dekat konon katanya Pemprov Sumut sudah diumumkan oleh Pak Edi Rahmayadi Gubernur akan memberikan paket sembako sebanyak 1,3 juta paket untuk Sumatera Utara. Ini
sebuah hal yang patut diapresiasi tentunya oleh masyarakat. Selanjutnya, saya sepakat dengan Imawan Azlansa Imawan gitu ya. bahwa di situasi musibah saat ini, pikiran politik itu harus dibuang oleh siapapun. Tentu dengan musibah ini seharusnya seluruh tangan itu harus saling bergandengan untuk membantu, untuk menguatkan, untuk saling melindungi. Jadi politik harus ditinggalkan karena ini isunya isu kemanusiaan yang semuanya manusia pasti akan membela manusia. Namun yang kemudian aneh adalah ketika himbauan-himbauan dari pemerintah ini diberikan kepada masyarakat ini kan termasuk saya juga, kadang-kadang kawan-kawan Cipayung ini pun kadang-kadang kan bandel ini dipengaruhi atau bisa jadi dilatar belakangi karena pertama kita ingin meyakinkan diri kita bahwa kita baik-baik saja di Sumatera Utara ini. Ketika himbauan jangan keluar rumah gitu, ini kan KP-KP di Kota Medan ini masih banyak yang buka ini. Semua pada tahu kita. Walau sudah dirazia beberapa kali selalu dibuka. Kalau kawan-kawan berjalan di keliling di sekitaran Tembung, di sekitaran Medan, Pak daerah Pancing tempat saya tinggal, wah kalau jam 4 sore itu macet. Iya. Nah, ini kan simpang apa itu? Simpang Jodoh itu lagi macet kalau sore kan? Seakan-akan nggak ada lagi corona ini, nggak ada lagi harga diri corona ini di Sumatera Utara ini. Kan bahaya, padahal di satu sisi kita tahu bahwa ada petugas-petugas medis yang mempertaruhkan nyawa untuk mengobati mereka yang sudah positif corona. Nah, ini kan dua perilaku yang tidak sejalan, sinkron antara pemerintah dengan masyarakat. Bandel. Karena mungkin kita ingin meyakinkan diri kita, aku baik-baik aja, ngapain harus di rumah kan gitu. Nah, yang kedua, kenapa masih banyak yang berkeluyuran bandel dalam bahasa saya? Karena merasa ingin mengendalikan diri. Di situasi corona ini perlu memang mengendalikan diri agar jangan terjebak pada pikiran-pikiran rasa khawatir yang mengakibatkan banyak kendala-kendala yang bermunculan. Yang ketiga, bisa jadi juga teman-teman yang keluar, masyarakat yang masih keluar berkeluyuran itu mempertandakan perlawanan secara simbolik kepada virus corona. Bagi mereka atau bagi kita kadang-kadang kawan-kawan Cipayung ini, kita keluar ingin menunjukkan udahlah, virus corona itu kalau udah mati-matinya itu kan gitu. Adanya mati orang terbaring di tempat tidur katanya begitu. Ingin menunjukkan perlawanan seperti itu. Jangankan pas di tempat tidur, pas makan pun ada yang mati. Kebetulan makannya di tengah jalan kan gitu. Kena tabrak ya. Nah, yang keempat, kenapa masih banyak yang berkeluyuran? Itu karena pada fokus untuk mengembangkan diri termasuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya masyarakat kalau disuruh seperti saya juga atau teman-teman yang lain, kalau disuruh stay at home pasti kebutuhan itu tidak selamanya terpenuhi karena standar ekonomi masyarakat itu kan berbeda-beda. Nah, inilah kemudian mengakibatkan masyarakat itu banyak berkeluyuran sehingga penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara secara khusus belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, malah meningkat semakin meningkat. Ini mengkhawatirkan bagi kita. Itu yang ingin saya sampaikan, sekaligus menjadi himbauan bagi kita seluruh masyarakat. Ayolah kita patuhi aturan-aturan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan, Pemprov Sumut sudah melakukan upaya terbaik untuk masyarakat di Sumatera Utara. Sudah diberi sosialisasi, sudah berupaya membackup bantuan untuk masyarakat yang terdampak ekonomi karena corona. Namun juga Pemprov Sumut harus berpikir dan mempersiapkan setelah corona ini selesai pasti akan ada perubahan pola hidup. Paling tidak interaksi sosial akan berubah. Saya sekarang kalau ketemu orang sangat sungkan untuk salaman tangan. Kita khawatir setelah corona ini selesai jarang ada lagi yang salaman tangan. Itu bisa saja kan, itu udah berubah salaman tangan pakai siku. Coba tuh. Nah, udah berubah begini kan. Gawat itu kan. Ada pola hidup sosial atau bisa jadi kepercayaan sosial antar sesama masyarakat juga sangat mungkin akan berubah pasca corona ini.
Ini harus dipikirkan oleh Pemprov Sumut bagaimana untuk mempolarisasi ini agar memberikan dampak yang positif pasca corona ini selesai, dan terutama juga bagaimana membangun ekonomi, membangun sektor-sektor yang lain yang sudah terimbas gara-gara corona ini. Ini PR bersama, terutama PR bagi Pemprov Sumut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPD IMM Provinsi Sumatera Utara yang telah memaparkan tentang persoalan catatan kritis dan apresiasi kepada Pemprov Sumatera Utara tengah pandemi COVID-19 saat sekarang yang berlalu ini. Oke, selanjutnya kita persilakan kepada Ketua PW kami Provinsi Sumatera Utara. Kami persilakan kepada sahabat akhir untuk menyampaikan tentang persoalan catatan kritis dan apresiasi terhadap penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Persilakan dengan segala hormat, sahabat. Baik, terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa pada hari ini ya. Nampaknya bintangnya sebenarnya moderator, bukan kita nih nampaknya. Yang pertama kita ke tema yang pertama ya, yakni apresiasi. Apapun yang dilakukan oleh gubernur pada saat ini itu adalah hal yang luar biasa. Menurut kita adalah hal yang luar biasa gitu. Dan kita tidak bisa dan tidak boleh sebenarnya memungkiri Bapak Gubernur Sumatera Utara sudah melakukan hal yang terbaik yang dia miliki. Dia sudah mencurahkan semua pikirannya, dia sudah mencurahkan semua tenaganya. Bahkan tidurnya pun saya rasa tidak nyenyak pada saat ini karena memikirkan rakyatnya. Nah, begitulah memang sebenarnya pemimpin yang sangat luar biasa. Nah, di lain hal juga kita ingin menyampaikan bahwasanya Gubernur Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya itu sangat hati-hati. Dimulai dengan dia berkonsultasi dengan banyak orang, termasuk kita Ketum-Ketum Cipayung kemarin diundang ya, dimintai pendapatnya dan kita berdiskusi bersama apa kira-kira solusinya, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu membuktikan bahwasanya pemerintah Sumatera Utara ini sangat serius ya dalam memperhatikan rakyatnya atas adanya sebaran COVID-19 ini. Nah, setelah kita kemarin komunikasi, kita diskusi dengan Bapak Gubernur, kita semua Cipayung berhadir dan juga dari kawan-kawan BEM ya, BEM Sumatera Utara berhadir juga, sangat ramai pada saat itu. Kita membahas apa kira-kira solusi konkret, solusi jangka pendek, jangka menengah gitu kan. Nah, kita juga kemarin sampaikan tawaran-tawaran kita, sampaikan solusi-solusi kita, dan kita perdebatkan lagi dan kita putuskan yang mana yang menjadi solusi dan akan kita terapkan bersama gitu. Oke. Nah, jadi saya potong sedikit ya, Ketua ya. Jadi sewaktu pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara, baik itu ketua-ketua Cipayung Plus Sumatera Utara, begitu pun juga dengan kawan-kawan BEM Sumatera Utara, apakah yang menjadi yang disampaikan oleh kawan-kawan Cipayung Plus saat sedang bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, apakah Gubernur Sumatera Utara menyahuti apa yang telah disampaikan sebelumnya? Ya. Bagaimana? Baik. Dalam pertemuan pada saat itu kita mencoba berdialog ya. Beliau juga menanyakan apa kira-kira yang kita rasakan dan bagaimana kira-kira solusi dari kita. Iya. Karena beliau juga harus menyerap aspirasi. Iya. Dan banyak hal yang sudah kita lakukan sebenarnya, yang mulai ketum-ketum Cipayung yang dari IMM gitu kan, dari Himah dan PMI sudah melakukan hal ke masyarakat langsung. Dan kita juga sampaikan kepada pemerintah, kita sudah melakukan ini untuk membantu pemerintah. Dan pemerintah juga harus lebih sigap gitu. Nah, tawaran-tawaran yang kita berikan kemarin itu sangat diapresiasi ya sama Pak Gubernur. Dan bahkan selorohnya sebenarnya ingin memberikan surat apresiasi kepada kita Cipayung gitu. Bahkan kawan-kawan kemarin sempat bilang juga, ini kita tagih nih surat apa ini gitu ya. Sertifikat apresiasi gitu kan. Oh, berarti waktu itu Pak Gubernur sempat bilang gitu. Iya. Bahwasanya akan memberikan sertifikat apresiasi. Sebenarnya sebagai seluruh aja, karena melihat gigihnya kawan-kawan ini membantu beliau juga. Mungkin melalui video ini bisa disampaikan kepada Pak Gubernur. Begitu ya. Jadi memang sangat luar biasa, Pak Gubernur juga menerima aspirasi, dan kabarnya beliau juga kemarin meminta waktu pertemuan dengan para rektorat di Sumatera Utara, bagaimana tanggapan dari segi orang akademisi lah gitu kan.
tentang penanganan COVID di Sumatera Utara ini. Ya, terus lanjut ke catatan kritis ya. Catatan kritis ini harus juga kita sampaikan kepada pemerintah, karena kita melihat di satu keberhasilan yang sangat luar biasa dari gubernur kita ini dan gebrakannya itu masih ada juga sebenarnya yang perlu kita kritisi gitu kan, karena mungkin beliau ada kelupaan atau tidak tersampaikan oleh kawan-kawan di tim gugus itu sendiri gitu. Nah, kalau pada kesempatan hari ini yang mungkin sangat jarang diperbincangkan adalah bagaimana nasib mahasiswa. Kalau siswa dari TK sampai SMA saya rasa nggak ada beban biaya sekolah lagi ya kan pada saat ini, atau mungkin beberapa tempat masih ada. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Bulan 6, bulan 7 dan bulan-bulan ke depan itu adalah bulan-bulan awal pembayaran uang kuliah. Bahkan yang negeri itu bayar sampai setahun gitu kan, UKT. Itu sebenarnya juga yang menjadi catatan kita pada saat penerapan UKT itu. Kenapa mesti langsung setahun gitu kan? Nah, pada saat ini sangat terasa gitu. Kita harus bayar uang kuliah dalam 1 tahun penuh gitu kan. Bahkan kita nggak tahu nih, padahal sekarang kuliahnya online gitu kan, bayar uang kuliah iya gitu kan, beli paket internet iya gitu ya kan. Terus bantuan dari pemerintah tidak ada kepada mahasiswa. Nah, mungkin belum bisa dikatakan terlambat gitu kan. Nah, bahkan bisa dikatakan Sumut bisa curi start nih, menunjukkan kepada dunia, kepada Indonesia bahwasanya Provinsi Sumatera Utara ini sangat peduli dengan mahasiswa dengan menggratiskan uang kuliah selama tahun ajaran 2020-2021 di semua perguruan tinggi di Sumatera Utara, baik negeri maupun swasta. Nah itu kalau itu terjadi, kita dari Cipayung Plus angkat jempol lah sama beliau tuh kan. Bahkan berapa jempol kita punya kita kasih lah semua gubernur ya kan. Kita kasih sertifikat apresiasi. Bisa juga kita. Nah, karena memang mahasiswa yang paling dirasakan itu ya salah satunya uang kuliah itu gitu kan, karena mah bakalan bayar di bulan depan. Uang beli paket juga bukan murah gitu kan. Habis lebaran gitu kan. Nah. Jadi ada juga kawan-kawan ini yang bicara kan, yang ngeluh juga lah dia. Oh Pak, kami tinggal di kampung, jaringan di kampung susah, sementara saya sekarang ini kuliah online. Jadi banyak ngeluhnya gitu. Ya. Jadi apa tanggapan ketua tentang persoalan mahasiswa yang seperti itu? Nah, di lain hal, ketika kita meminta kepada Pemprov, pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berbuat banyak tentang mahasiswa ini, di sisi menggratiskan uang kuliah. Nah, kita juga sebenarnya meminta kepada Pemda untuk bagaimana memfasilitasi para pelajar, para mahasiswa yang ada di kota dia, gitu kan. Tidak bisa dipungkiri sebenarnya masa depan kota dia itu, masa depan daerah dia itu sebenarnya ada di tangan mahasiswa. Kalau mahasiswa dia tidak pedulikan, bagaimana nantinya orang-orang atau warga dia di kampung itu tidak akan banyak warga-warga yang terdidik di sana gitu kan. Nah, harusnya Pemda juga ikut ambil andil gitu kan. Di satu sisi ya kalau gubernur sudah menggratiskan uang kuliah itu hal yang luar biasa sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih kita ucapkan Ini kepada moderator. Gimana gitu. Saya tambahin dulu sedikit. Iya. Tadi menarik itu terkait orang kampung, karena kebetulan saya juga kan dari kampung ini kan. Iya. Jadi kita kan masih tahulah keadaan kondisi saudara-saudara kita yang di kampung ketika berbicara dampak. Jadi saya potong, COVID. kampung ketua di mana? Di Meranti Paham, Labuan Batu. Oh iya. Kalau ke sana nggak ada aspal, capek lah. Jadi kondisi di sana juga sangat memprihatinkan. Dan di sana juga teman-teman yang saya yakin dan percaya sahabat-sahabat yang punya kampung juga, ketika tidak adanya aktivitas belajar dalam kelas lagi yang semua diganti dengan online, di sana para murid itu juga saya yakin tidak memiliki gadget, tidak memiliki Android. Jangankan dulu berbicara jaringan, kalau memang berbicara jaringan ya memang susah lah, masih 3G lah kalau di kampung saya itu. Makanya video call itu harus manjat dulu kita kelapa baru bisa itu kelihatan kan. Makanya ketika dibuat model
belajar melalui online ini kan susah juga. Jadi ketika ada problem dan permasalahan seperti ini, muncul ide yang ingin kita tawarkan agar pemerintah, khususnya hari ini Provinsi Sumatera Utara, lebih giat dan melihat kembali, memerhatikan guru tersebut, sehingga di mana nanti ketika para pelajar tersebut yang berada di kampung yang tidak mempunyai gadget, yang tidak mempunyai HP Android, susah untuk belajar online itu, mereka datang ke rumah murid tersebut untuk melakukan pembelajaran agar pembelajaran itu tetap berlangsung dengan begitu lancar. Dan harapannya ini pemerintah harus memerhatikan mereka kan, sehingga para tenaga pendidik ini mau berjalan ataupun mau bergerak mendatangi rumah murid-murid tersebut, sehingga belajar mengajar tersebut berjalan dengan lancar. Itu saya tambahi. Oke, terima kasih tambahannya Ketua. Ya, selanjutnya kita ke Ketua PW Hima Sumatera Utara, sahabat Abdul Razak Nasution yang kita tunggu-tunggu ya. Bagaimana tentang persoalan kondisi Sumatera Utara di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni apresiasi dan catatan kritis terhadap Pemprov Sumatera Utara. Ya, kita juga pengen juga ya Ketua PW Hima Sumatera Utara memaparkan pandangan dia tentang kita lihat saat sekarang ini ada isu mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan demi untuk kepentingan pribadi, kan gitu. Nah, oke, kita persilakan Ketua Sumatera Utara. Baik, terima kasih sahabat moderator, bahwa saya mengapresiasi kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Karena saat kondisi begini kita harus banyak mengapresiasi sahabat moderator. Jangan kita saling hujat-menghujat, salah menyalahkan, drop pula nanti kawan sakit kena corona lagi kan. Tidak boleh seperti itu. Saya mengapresiasi kinerja gugus tugas COVID-19, apa-apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di GTPP mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi dia. Karena kita tahu betul ya kawan-kawan, kita diajak gubernur juga menjadi bagian dari gugus tugas, artinya dirangkul ya kan. Memang tidak ada dalam SK, kita tahu betul bagaimana kesibukan kawan-kawan yang di sana, bagaimana kesibukan abang-abang yang di sana, sehingga waktu mereka istirahat pun tidak ada. Itulah melayani masyarakat yang saya lihat. Sebenarnya banyak juga yang tidak bekerja dengan maksimal seperti itu, cuma kita berikanlah apresiasi kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Seperti kebijakannya doa bersama tadi, ya sebagai umat yang beragama, ya tidak salah juga kita ikuti umaroh kita Bapak Edi Rahmayadi untuk doa bersama di rumah masing-masing, bukan di keramaian ataupun bukan di perkumpulan seperti itu. Kita berdoa di rumah masing-masing, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mudah-mudahan virus ini berakhir. Jangan lagi segera berakhir, tak siap-siap. Mudah-mudahan berakhir seperti itu. Kemudian sering masuk pertanyaan WhatsApp, saya lihat ada juga di komentar bahwa apa sikap mahasiswa tentang ricuh data penerima bansos di kabupaten kota di daerah yang ada di Sumatera Utara, seperti itu. Sebagai penyambung lidah rakyat dan sebagai kaum muda mahasiswa, sesegera mungkin kami akan menyampaikan ini di gugus tugas agar Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi menginstruksikan bupati ataupun wali kota, pimpinan-pimpinan kepala daerah untuk paling tidak mengetahui data lah, jangan tumpang tindih data. Seperti itu sahabat moderator dan kawan-kawan. Berarti selama ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kan banyaknya masyarakat yang menerima bantuan tumpang tindih yang pertama. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang layak untuk dapat bantuan tidak dapat, maksudnya gitu. Sementara orang yang tidak layak untuk dapat bantuan dari pemerintah. Ini yang menjadi kisruh di tengah-tengah masyarakat karena adanya kecemburuan sosial,
aku tidak layak, sementara aku dapat. Sementara terjadi tetangga yang dia orang tidak mampu, sementara dia tidak layak. Jadi kira-kira apa pandangan ketua tentang persoalan kondisi saat sekarang ini? Apa sih yang harus dilakukan oleh baik itu kepala daerah, baik itu camat maupun kepling kan gitu, agar memang kondusifnya dalam hal membagikan bantuan-bantuan dari pemerintah tersebut memang betul-betul tepat sasaran dan tidak ada keributan seperti itu. Baik, terima kasih. Saya pikir ya memang harus kita ketahui, kita Indonesia, kita pemerintah kita dalam hal ini lemah dalam hal pendataan. Jadi saya menghimbau kita jangan saling menyalahkan, bahwa kita sebagai masyarakat harus berkontribusi aktif, berpartisipasi aktif. Apabila ada masyarakat yang tidak dapat, kita segera laporkan ke pihak-pihak pemerintah yang dari mulai yang terkecil, kepala desa, lurah, kepling dan lain sebagainya, agar ini mendapat bantuan. Jadi saya pikir itu mungkin karena kondisi pandemi ini banyak juga orang sudah halu kalau bahasanya sekarang, karena pendapatannya berkurang ataupun tidak berjalan sama sekali. Jadi emosi bawaannya. Saya pikir itu. Kemudian catatan kritis kami bahwa Bapak Gubernur Sumatera Utara hari ini yang kami nilai kurang merangkul kepala daerah, segeralah rangkul kepala daerah. Kepala daerah kita ada 33 kabupaten kota. Saya himbau kepada Pak Gubernur, jangan ada lagi dendam politik, jangan ada lagi dendam-dendam terdahulu. Marilah kita menyatukan potensi seluruh kekuatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami pikir itu. Kemudian yang kedua, catatan khusus kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar untuk mengevaluasi orang-orang yang digugus tugas penanganan percepatan COVID-19 di Sumatera Utara yang tidak bekerja dan terlalu sibuk mencampuri urusan teknis. Ada inisial MN dan inisial RL. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini penting saya katakan seperti ini. Orang-orang seperti ini kalau ada di situ, ini akan memperlambat. Ini akan menjadi virus baru di gugus tugas itu sendiri. Jadi kita tidak mau aturan bantuan ke masyarakat sampai dalam 2 hari, ini sampai 5 hari. Banyak laporan ke saya masuk. Ini kan bulan puasa, kita tidak berani juga melakukan fitnah dan lain sebagainya. Banyak laporan ke saya, banyak masukan ke saya bahwasanya ini harus disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua PHIMA Sumatera Utara, Selamat Abdul Rajab Nasution. Ini kita masuk ke pertanyaan ini. Ada beberapa yang masuk pertanyaan di kolom komentar kita di sini. Netizen ya. Iya, dari netizen. Dari WA itu gimana itu? Kalau dari WA boleh diteruskan ke WA saya. WA ini waduh. Atau kasih kode tuliskan di sini ya kan. Iya. Ini lebih banyak daripada diucapkan ketum dari ini ya pertanyaan. Jadi, di sini Ketua, ini dari Kaswari Saud, Mertua Marbun. Oke. Ini Ketua BKJPMI dulu ya. Siap. Dari tadi dia tak sabar ini, mau cakap aja ya kan. Jadi Kaswari Saud, Mertua Marbun, saya bacakan ya Ketua ya. Siap. Di tengah wabah Moderator. ini memang ada sedikit yang kita apresiasi dari kinerja pemerintah Sumut. Tapi masih ada rumor yang itu beredar di kalangan masyarakat, bahkan juga lewat akun sosmed, seperti penggelapan dana oleh oknum tertentu. Wah, ini ngeri nih penggelapan ini ya. Mati lampu ini ya. Yang pertama, lalu tentang edukasi untuk masyarakat, hal itu belum berjalan maksimal. Mana maksudnya ini? Selanjutnya, masih ada beberapa kabupaten yang mana itu bupatinya sendiri langsung yang sampaikan bahwa anggaran dari Pemprov Sumatera Utara belum turun, belum sampai untuk usaha sekarang ini. Sementara dari berita pemerintah pusat membuat masyarakat tergiur agak sedikit tentang terkait BLT ya, bantuan langsung tunai. Telah disampaikan pasti akan turun dari bulan 5 sampai bulan 7, namun hari ini belum terrealisasi, sementara itu sudah bulan 6. Artinya mereka mau lebaran ini Ketua, ya kan? Maka dari itu saya pribadi
ingin meminta tanggapan dan tindakan dari sahabat-sahabat Cipayung Plus Sumatera Utara sebagai referensi masyarakat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini kader. Iya. Kader PMI ini, ya kan. Oke, dipersilakan Ketua BKJ PMI Provinsi Sumatera Utara. Baik, terima kasih kepada sahabat moderator yang begitu semangat dan antusias. Pertanyaan yang begitu semangat juga dari sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat PMI, sahabat-sahabat yang lain juga. Memang banyak ketika kita berbicara di media sosial, baik di Facebook, di medsos lainnya lah, ketika berbicara anggaran tentang COVID ini, bahwa di sana kita temukan cuitan-cuitan yang nyeleneh, kira-kira adanya dugaan penggelapan dana terhadap COVID. Saya harap untuk yang sifatnya bencana yang seperti ini, COVID-19 ini, jangan ada persoalan-persoalan yang dikorupsi lagi terkait anggaran yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara ini. Terkhusus hari ini bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga masuk dalam 10 wilayah ataupun pemerintah atau provinsi yang mendapatkan anggaran yang begitu besar, dan itu diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Perlu juga ada langkah tim dari gugus tugas, yakni untuk melakukan upaya-upaya transparan terhadap penggunaan dana bantuan COVID-19 tersebut, sehingga pertanyaan-pertanyaan ataupun berita-berita yang muncul di medsos tersebut bisa terjawab oleh kita semuanya. Tidak ada keraguan lagi terhadap masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini. Seperti halnya hari ini, sifat transparan yang dilakukan oleh gugus tugas tersebut sudah baiklah, seperti melakukan transparan penyaluran paket sembako, memberikan bantuan bantuan alat pelindung diri lainnya, dan memberikan informasi terkait adanya di sini terjangkit COVID, di sini yang dipantau. Jadi saya harap untuk menjawab dan memberi solusi yang baik terhadap sahabat-sahabat netizen, kepada khususnya seluruh lapisan masyarakat yang ada di Sumatera Utara, supaya tidak ada lagi tanggapan-tanggapan negatif kepada kita kesemuanya, khususnya kepada pemerintah, supaya untuk memberikan sikap yang transparan juga terhadap penyaluran dana-dana COVID-19 tersebut, agar semuanya ini berjalan dengan lancar dan masyarakat menikmati dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah tersebut dan tersampaikan kepada masyarakat langsung. Terima kasih, itu saja mungkin. Intinya pemerintah harus transparansi ya. Transparan semua. Tidak boleh apa yang sudah dilakukan pemerintah seperti transparan terhadap bantuan paket sembako, alat-alat peraga yang lain, dan saya harap terkait bantuan ataupun penggunaan dana ini transparan juga, sehingga tidak ada lagi kecurigaan masyarakat netizen tersebut. Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada Ketua DPD IMM ya. Dur, aku setelah Dia udah kami lancang-lancang dari tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Regar Rifai Regar. Regar ini mana ini? ya. Pertanyaan, di tengah wabah COVID-19 ini, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat? Sementara kondisi sekarang banyak masalah yang terjadi. Contoh, penghasilan berkurang, harapan yang begitu banyak dari pemerintah, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap rakyat menengah ke bawah yang sulit mencari nafkah. Ini keluhan jiwa ini, Ketua, ya kan? Bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk tidak menghindari keramaian seperti itu. Ini nampaknya ini ini curhat ini tentang persoalan ekonomi saat sekarang ini, efeknya itu terasa kali sama dia. Apa kira-kira tanggapan dari Ketua IMM? Baik, sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman kita netizen tersebut itu bagian dari apa yang kita rasakan juga sebenarnya. Kita kan bagian dari netizen kan. Karena kalau untuk live yang lain kan kita juga netizen. Tapi
kita jangan berputus asa juga, kemudian pasrah dengan situasi saat ini. Berharap pada pemerintah itu memang normal, karena kita bagian dari warga negara yang seharusnya itu dilindungi oleh seluruh tumpah darah warga Indonesia ini oleh pemerintah dalam situasi apapun. Kita patut menunggu support terbaik, pelayanan terbaik, bantuan terbaik dari pemerintah. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan di saat ekonomi kita berkurang semenjak corona ini muncul katanya kan. Ya, saya pikir masyarakat juga pertama harus berani mengambil peran sebagai pengawas yang ada di lingkungannya, terutama pengawas pada BLT, paket bantuan sembako dari manapun itu. Kalau memang ada yang janggal, ada yang tidak tepat pada sasaran, sampaikan saja pada pihak-pihak berwajib. Nah, sebagian kan bukan begitu. Ya, mohon maaf juga, pernah juga kita ketemu. Bapak tuh dapat terus. Ya udahlah Pak, kita beritakan ya. Ya janganlah aku buat narasumbernya, kata dia. Ya mau gimana kan gitu. Itu mau ilmu selamat itu ketua. Iya kan? Rupanya dapat juga dia, perkara belum dapat 2 kali kan gitu. Nah, ini masyarakat ayo sama-sama kita awasi. Kita awasi nih penyaluran ini. Saya kan warga Kota Padang Sidimpuan. Saya banyak mendapat keluhan masyarakat di WA, di Facebook curhat, terutama masalah pembagian sembako yang tidak merata. Ada yang sudah punya rumah mewah, sudah punya perusahaan, dapat BLT 600.000, sementara supir-supir becak di tempat-tempat kita ngopi biasa di sana itu nggak dapat. Itu gimana itu bang, kata orang ini. Ya, sabarlah, kita macam mana lagi kan? Kita harus sampaikan itu kepada pihak yang menanganinya, dan jangan lalu membangun asumsi-asumsi lain tanpa mencari solusi. Pendataan kan dimulai dari Kepling atau lurah-lurah setempat. Ya, sampaikan ke Pak Lurahnya. Itu juga menjadi PR bagi pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, pemerintahan daerah-daerah kabupaten kota sampai ke tingkatan paling level bawah di desa dan kelurahan. Data itu memang harus benar-benar akurat. Kan ada sentilan yang lucu juga, tapi kadang benar juga nih. Kenapa kalau masalah BLT datanya samburaut gitu, nggak banyak yang terdata. Pas pemilu kemarin yang meninggal pun terdata kan. Nah, kan ini lelucon data ya. Ya, nah ini kan lelucon yang sebenarnya menjadi sindiran bagi orang-orang yang berpikir. Itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Yang pertama, yang kedua, membantu itu pasti membantu, menolong, mempermudah urusan orang pasti akan dipermudah, dibantu dan ditolong oleh Allah. Nah, kawan-kawan, saudara-saudara saya, masyarakat, bapak, ibu, nenek kami yang mampu, ayo sama-sama kita bantu tetangga-tetangga kita. Kemarin juga nih di Kota Padang Sidimpuan, ada satu rumah yang dihuni 17 orang kalau tak salah saya, sudah tidak mampu untuk membeli makan sehingga terpaksa mereka mengemis dari rumah ke rumah di komplek perumahan dia itu, di sekitar rumah dia. Nah, di mana tanggung jawab sosial kita sebagai warga setempat, tetangganya itu kan gitu. Harusnya di saat-saat seperti inilah kepekaan kita itu, sisi-sisi kemanusiaan kita itu kita munculkan, kita asah lagi. Kita bersaudara itu harusnya disinilah kita benar-benar buktikan. Pelajaran yang dulu kita pelajari di SD, SMP, SMA tentang kemanusiaan, tentang gotong royong, tentang saling membantu itu, inilah waktu yang paling tepat untuk membuktikan dan menerapkannya. Itu yang paling tidak bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Ya, sembari kita berharap juga pemerintah harus jujur, harus tegas terhadap kelompok-kelompok yang menggiring situasi corona ini pada isu-isu politik. Pemerintah harus meninggalkan agenda politik di saat-saat seperti ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Imawan Rajak Nasution. Dia mengatakan, ya Pemprov jangan ada lagi dendam politik. Ya, itu memang harus. Ya, termasuk dengan Pak Bupati ini, ya, bupati yang ada di Sumatera Utara gitu kan. Ya harus kompak saling membantu begitu. Kemarin kan waktu kita rapat itu ya sama Pak Gubernur kan bilang,
dia pengen kasih bantuan, tapi datanya nggak ada di provinsi Sumatera Utara ini gitu. Belum ada data masuk dari daerah-daerah, iya kan? Belum ada data yang masuk yang mau dikirim itu. Jadi kerjasama itu sangat penting. Jangan lagi berkompetisi, tetapi ini saatnya kita untuk berkolaborasi. Bila bisa bilal haq astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari kader PMI ini ya. Oh iya. Kader PMI juga. Banyak juga aspirasi-aspirasinya ketua. Oke, untuk sahabat ketua kami Sumatera Utara, ini persoalan potongan uang SPP. Kan? Iya benar. Gitu. Yang dinilai memberatkan masyarakat mahasiswa dikarenakan efek dari COVID-19 dari Hapsin Nasution, kader PMII PSP Tapsel. Oke ketua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Tapsel tadi ya, Iya, kader Tapsel. PMI. Iya. Mungkin besok bisa main ke sekret kami di sana gitu kan. Iya memang juga boleh. Iya, 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 iya. tapi jangan sampai tarekrut sama kita juga ya kan. Nanti, Oh, wah. udah clear itu. Oke. Soal apa namanya? Batalan. Pembatalan apa namanya? Solusi apa namanya? Kalau Langkah-langkah gitu. kalau ya. bahasa kita ini di PHP ini si kawan ya kan. Iya kan? Pembatalan gini, yang saya tahu pembatalan apa namanya? Pembatalan pemotongan uang kuliah itu kemarin dari Kemenak ya, kalau nggak salah ya. Yang dilakukan sama Kemenak gitu. Sebenarnya yang kita aspirasikan ini bukan hanya kampus-kampus berbasis agama, tapi seluruh kampus yang ada di Sumatera Utara, baik swasta maupun ya negeri gitu. Nah, karena mahasiswa itu bukan hanya di kampus kampus agama aja gitu kan, bahkan bukan hanya kampus negeri aja. Kampus-kampus swasta di Sumatera Utara ini sangat luar biasa juga apa namanya kontribusinya dalam pembangunan provinsi Sumatera Utara. Bahkan Pak Gubernur sama apa namanya Pak Wakil Gubernur itu dari swasta ya kan, di Sumatera Utara. Nah itu apa namanya bisa juga kita mintakan sebagai dukungan konkret dari pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada mahasiswa yang pada saat ini sedang menempuh jalur kuliah, sedang menempuh perkuliahan gitu. Nah bagaimana langkah-langkah kita gitu kan? Tentunya sebenarnya kita nggak bisa berharap banyak dengan pemerintah pusat yang sampai saat ini yang paling membuat kita bingung tentang peraturan-peraturan mereka. Satu Menteri A, Menteri B, Menteri C gitu kan. Nah saat ini yang kita harapkan dan yang kita inginkan adalah kontribusi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah yang saya sebutkan tadi juga kan, Provinsi Sumatera Utara bisa menjadi apa namanya perdana gitu kan, sebagai contoh kepada provinsi-provinsi lain memperhatikan mahasiswa-mahasiswa dengan apa namanya penggratisan uang kuliah tadi. Nanti bisa jadi ya Sumatera Utara yang memulai pertama, akan diikuti oleh Sumatera Barat, akan diikuti oleh Aceh, dan seluruh provinsi di Indonesia akan menjalankan itu. Dan ketika kehadiran pemerintah kepada mahasiswa itu sangat tinggi, ya bukan tidak mungkin juga mahasiswa akan menunjukkan apresiasinya dan apa namanya siap juga sebenarnya. Seluruh mahasiswa pasti siap. Kita juga akan menghimbau kader-kader kita agar siap sepenuh jiwa raga untuk membantu pemerintah menjadi relawan di daerah-daerah, untuk lebih cepat memutus mata rantai penyebaran Dan COVID itu ini. sudah didata ya. Dan itu kemarin sudah ya. didata. Oke ketua, terima kasih kami ucapkan kepada ketua yang telah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari netizen. Sekarang kita kepada ketua PWI Sumatera Utara, sahabat Abdul Razak Nasution. Di sini ada pertanyaan dari Jepri Himawan Harahap Bandit. Himawan ini ya. Ini kan IMM ini ya. Tapi juga nggak enak. Ada bandit banditnya ya. Jadi saya ingin bertanya bang, nanti mahasiswa juga ini kayaknya. Bagaimana pendapat abang soal TKI Cina yang bisa masuk ke Indonesia ini? Sedangkan rakyat Indonesia disuruh di rumah saja. Tapi kenapa orang itu bisa masuk bang? Ini dia ini banyak ini nengok apa dia ini nengok berita di media sosial, medsos ya, bahwa adanya masuknya TKI Cina ke Indonesia, sementara masyarakat Indonesia disuruh untuk di rumah menghindari keramaian. Kok tiba-tiba ada masuk TKI ya. TKI dari Cina? Banyak celotehan-celotehan yang timbul di Instagram, di Twitter, di Facebook, ya di media-media sosial lainnya.
Mungkin barangkali ya Ketua PMI Sumatera Utara untuk dapat menjelaskan apa sikap kita sebagai mahasiswa. Tuan, silakan. Baik, terima kasih sahabat moderator. Terkait pertanyaan itu saya kurang mengikuti betul terkait jumlah TKI yang masuk karena fokus ke virus corona ini. Ya, apapun itu, saya membaca statement Pak Luhut Bin Sarpanjaitan kemarin itu akan ada per bulan Juni baru masuk itu ya. Masuk lagi. Ya. Ada kata laginya. Saat ini kita fokus di COVID-19 sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu apresiasi dan catatan kritis penanganan COVID di Sumatera Utara. Kemudian terkait kita lebih fokus ke isu-isu kerakyatan. Apabila rakyat ada yang tidak dibantu ataupun rakyat, jangan sampai ada rakyat yang mati kelaparan di Sumatera Utara. Kita fokus ke itu dulu. Soal TKI Cina akan kita bahas di session berikutnya. Oke. Tapi begini, biar kita tambah sedikit Iya. Mengingat berbicara TKA ini tenaga asing ini kan ada senior kita Menteri Tenaga Kerja yakni sahabat Ida Pauziah yang juga alumni PMI, bahwa mereka sudah bersepakat menyampaikan semacam juknis kira-kira begitu untuk penundaan kedatangan TKA tersebut ke Indonesia, dan itu sudah disetujui oleh Presiden. Silahkan cek beritanya, yakni yang dimuat tanggal 5 Mei oleh media online nasional itu sudah dimuat, dan itu memang sudah disetujui oleh Presiden bahwa TKA yang akan datang ke Indonesia itu ditunda karena dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah masih fokus menangani COVID-19 ini. Jadi saya berharap kepada sahabat, khususnya kader-kader PMI dan kepada kita kesemuanya, masyarakat, agar lebih bijak lagi menggunakan media sosial ini. Jangan terpancing dengan berita-berita hoax tersebut. Silahkan mana yang baik itu di-share, mana yang tidak baik yang sifatnya itu bohong, nggak usah kepala diperbesar-besarkan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Ketua yang telah menambahi apa yang menjadi pertanyaan para netizen kita ya. Di sini ada dari Awaluddin. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan ini ya kan. Boleh Dari dibacakan. Nasution ya Ketua ya. Ini bukan pertanyaan, pernyataan. Dugaan saya banyak penimbunan sembako yang belum dibagikan ke masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum dapat. Itulah jahatnya mafia sembako itu. Ini gaya-gaya khas Medan kali bahasanya ini ya kan. Jadi untuk para ketua-ketua, ya dipersilahkan Ketua DPD IMN Sumatera Utara agar menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari awal Nasution agar dijawab Ketua. Mana pertanyaannya tadi? Dugaan saya banyak penimbunan sembako yang belum dibagikan ke masyarakat. Ini kan masih narasi nih Ketua, masih pernyataan ini, bukan pertanyaan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum dapat. Itulah jahatnya mafia sembako. Secara tidak langsung, Awal Nasution mengatakan bahwasanya saat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masih saja ada saja orang-orang yang ingin mengambil keuntungan tertentu, yakni adanya dugaan-dugaan timbulnya para mafia-mafia sembako, mafia beras, mafia gula, mafia, ya banyak lah Ketua. Yang pasti mafia-mafia. Oke Ketua, silakan. Baik, saya kenal baik dengan yang bertanya tersebut. Iya. Saya kenal baik dan saya tahu juga dia sangat perhatian dan serius mendampingi masyarakat di sekitarnya, masyarakat di Sumatera Utara, apalagi situasi corona saat ini. Ya mau gimana kita buat coba kalau mafia-mafia ini bermain. Kalau kita kenal, kita laporkan lah. Iya. Kalau tidak kita kenal, ya pemerintahnya kita gas, kan begitu aja nih gaya mahasiswa ini. Dan kalau ada barbut, lapor ya kan. Kalau ada barbut, teman-teman masyarakat ada melihat indikasi-indikasi, sampaikan aja ke kita. Kalau mahasiswa itu cukup dikasih kode berani melaporkan. Ya nggak Tum Raja? Tum Raja kan biasa melaporkan ini. Ya kan? Sama nih, kita nggak. Ya. Intinya kalau di situasi seperti ini pun masih ada oknum atau kelompok yang mencari keuntungan. Wah, ini kan kejahatan yang sangat luar biasa itu.
menari di atas duka orang lain. Wah, ini mungkin nanti kita tanya Ustadz akhir di neraka bagian yang mana itu nanti posisinya. Kira-kira masuk neraka nggak itu Ustadz? Kita berharap masyarakat ini juga bekerja sama dengan mahasiswa, dengan lembaga-lembaga pers, dengan pihak aparat kepolisian, terutama juga pemerintah untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama. Kalau kita juga tidak mau bekerja sama secara kooperatif dengan lembaga-lembaga kelompok-kelompok tersebut, bagaimana kita bisa memastikan agar semuanya ini berjalan baik-baik saja? Ya seperti yang ada saat inilah, dihimbau agar jaga jarak, misal dihimbau agar jangan keluar rumah. Ya kan faktanya ya nggak ada lagi harga diri corona itu di sini, udah suntuk orang itu di sini. Cuma mati pun belum kan gitu. Ya akhirnya kita juga yang menjadi korban. Yang saya pikirkan saat ini adalah ketika di situasi seperti ini kita masih membandel, kita tidak bisa membangun kerjasama, tetapi tenaga-tenaga medis kita itu sudah mempertaruhkan nyawa. Sudah berapa kan tenaga medis, dokter, perawat yang meninggal saat menangani corona ini, pasien-pasien corona. Itu yang kita ingin masyarakat, ayo berpikir baik, berpikir positif, bekerja sama dengan seluruh elemen untuk sama-sama mengalahkan penyebaran virus corona ini. Demikian moderator yang arif dan bijaksana. Iya, terima kasih Ketua. Nampaknya ini butuh tambahan ini dari Ketua PWI Sumatera Utara. Oh, iya. Terkait persoalan mafia-mafia ini. Karena beberapa waktu yang lalu PWI Sumatera Utara sempat mengeluarkan statement bahwasanya adanya dugaan mafia gula ya, di PTPN 2. Ya kan? Oke, dipersilakan Ketua untuk memaparnya. Taunya kita ke siapa harusnya pertanyaan itu ditujukan. Cuma itu kan Pemantik ya. Oke, dipersilakan Ketua tentang persoalan mafia-mafia dan saat sekarang ini berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan segala hormat. Baik, terima kasih terkait pertanyaan tersebut. Himpunan Mahasiswa Al-Ausliyah Sumatera Utara sebagai agen kontrol sosial di masyarakat, sebagai mahasiswa kaum muda di garda terdepan memberikan fungsi pengawasan terhadap mafia-mafia yang ada. Kurang lebih sudah 3 kali saya membuat pernyataan, membuat statement, bercakap di media online bahwa kita minta Direktur Menteri BUMN untuk mencopot Direktur Utama PTPN 2. Kenapa saya katakan mencopot Direktur? Sebenarnya ini lari dari tema, tak apa-apa lah ya. Karena ini berhubungan dengan pandemi juga. Kenapa saya katakan Dirut PTPN 2? Karena Dirut PTPN 2 ini adalah penanggung jawab yang ada di Perkebunan Nusantara 2 ini. Kenapa? Harga gula pada saat pandemi seperti ini itu naik. Kita PWI Sumatera Utara sudah beberapa kali observasi di lapangan. Pernah 20.000 per kilogramnya. Kemudian 17.000, kemudian terakhir 16.000 kami observasi. Seharusnya itu menurut head harga eceran tertinggi itu 11.500. Jangan ada kesannya bahwa kalau di tengah kondisi pandemi ini adanya mafia-mafia gula yang timbul, harga dinaikkan. Jadi kita tidak menginginkan seperti itu. Kita tetap kok istiqomah. Hari ini saya membuat statement bahwa sudah bisa kita lihat di media, sudah saya kirim tadi di Lintas Pemuda ya. Kalau teman-teman melihatnya bahwa kita minta Polda Sumatera Utara untuk mengusut mafia gula yang ada di N2. Kemudian itu saja mungkin. Tetap kita semangat, tetap kita sama-sama mengawasi, tetap kita lakukan yang terbaik bagi masyarakat dan Sumatera Utara. Oke, terima kasih kepada Ketua PWI Sumatera Utara ya yang telah memaparkan tentang persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yakni terkait mafia gula, mafia bahan pokok, mafia yang hari ini mengambil keuntungan di tengah
pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Oke, barangkali bisa dari masing-masing ketua-ketua Cipayung Plus untuk closing statement ya. Kita mulai dari Ketua Hima Sumatera Utara untuk closing statement. Silakan Ketua. Baik, terima kasih. Closing statement kami bahwa kami mengapresiasi kinerja gugus tugas Pemprov Sumatera Utara dalam hal ini yang diketuai oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, tetap lakukan yang terbaik sebagai umaru kami sebagai rakyat, kami siap mengikuti asalkan yang baiklah Bapak Edi buat. Seperti doa bersama besok kami akan mengikuti sesuai dengan himbauan Ketua PW Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara, Ayahanda Dr. Dedi Iskandar Batubara. Ya, kami siap ikut doa bersama di rumah masing-masing. Yang kedua, catatan kritis kami bahwa Gubernur Sumatera Utara, ya kan, harus merangkul semua kepala daerah 33 kabupaten kota. Kita harus menyatukan potensi, menyatukan kekuatan, menyatukan sumber daya kita untuk memutus penyebaran mata rantai virus COVID-19 ini. Kita doakan virus COVID-19 ini segera berakhir. Kita doakan, maksud saya berakhir, bukan segera berakhir lagi. Berakhir. Kemudian yang ketiga, statement kita meminta Gubernur Sumatera Utara untuk mencopot orang-orang yang diduga bermain di internal gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 inisial MN dan RL. Kita tidak mau ada orang-orang yang tidak berprestasi seperti ini hanya memanfaatkan jabatan Gubernur Sumatera Utara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya demi kebaikan masyarakat Sumatera Utara. Demikian, nasrul minallah wa tum qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ketua kami Provinsi Sumatera Utara, dipersilakan untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini untuk penutup saya menyampaikan yang pertama diapresiasi tadi ya. Kita mengapresiasi kerja gubernur, lakukan yang terbaik, tetap berpihak kepada rakyat dalam mengambil keputusan, hiraukan orang-orang yang berada di sekitar gubernur yang membuat gubernur itu tidak pro kepada rakyat. Dan penekanan yang kita sampaikan juga adalah gratiskan uang kuliah di semua perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Utara untuk tahun ajaran 2020 dan 2020-2021 tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya dari Tumraja juga tadi sudah sampaikan bagaimana Pemprov ini berkolaborasi dengan Bupati dan Wali Kota seluruh Sumatera Utara. Dan satu juga jangan lupa kita sangat merindukan kerja-kerja dari legislatif kita di Sumatera Utara. Sampai sekarang kita melihat tidak ada suara bulat, gitu kan, dari lembaga legislatif Sumatera Utara mendukung atau bagaimanapun itu tentang COVID ini. Hanya oknum-oknum aja, hanya beberapa orang saja, pribadi gitu kan. Artinya mari saling bahu-membahu, kita selesaikan permasalahan ini dan kita saling mendukung, jangan ada saling menghujat. Yang terpenting adalah kita saling bekerja sama. Insya Allah kita akan bisa melewati cobaan ini dengan penuh hikmat dan insya Allah kita menjadi pemenang. Apalagi ini di bulan Ramadan kita mesti harus lebih banyakin amal itu dan syukur itu, rasa syukur itu. Ya, sekian dari saya. Fanminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ketua PW kami Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan closing statement-nya. Yang selanjutnya kepada Ketua PKC PMI, kami persilakan sahabat Ajalan Sahasibuan yang segala hormat closing statement-nya. Terima kasih. Ya. Agak dengar. Mengakhiri daripada diskusi kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yang pertama kami ingin sampaikan bahwa
terima kasih kepada tim gugus tugas yang diketuai oleh Bapak Gubernur Bapak Edi Rahmayadi yang hari ini telah melakukan beberapa langkah-langkah konkret kepada kita. Yang pertama khususnya hari ini yang mendapat perhatian itu kawan-kawan mahasiswa yang sudah menerima paket sembako, dan saya berharap apa yang hari ini sudah dilakukan oleh tim gugus tugas untuk lebih ditingkatkan lagi dalam penyaluran paket sembako tersebut untuk lebih merata lagi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan catatannya supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih. Hari ini mahasiswa sudah diberikan bantuan paket sembako, kemudian saya berharap kepada tim gugus tugas untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini agar juga mendapat atensi dari Bapak Gubernur Sumatera Utara melalui bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian momentum ini juga bahwa kita harus hilangkan semua emosi-emosi atau ego-ego yang ada dalam diri kita, bahwa dalam momentum COVID ini kita ditunjuk untuk bergotong royong untuk bersama-sama melawan penyebaran virus COVID-19 ini dengan mengikuti anjuran pemerintah stay di rumah dan protokol-protokol dari pemerintah yang lainnya. Bahwa dengan kita bekerja sama, dengan kita bergotong royong dalam bergandengan tangan, insya Allah penyebaran virus COVID-19 ini tidak ada lagi. Dan insya Allah dengan semangat hari ini, semangat Ramadan, dengan kita sambil beribadah, sambil berdoa agar COVID ini tidak ada lagi di Indonesia, khususnya hari ini di Sumatera Utara, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas closing statementnya dari Ketua PKC PMI Provinsi Sumatera Utara, sahabat Ajalan Sahasubuan. Selanjutnya kita minta dari closing statement dari Ketua IMM Provinsi Sumatera Utara. Silakan, Ketua. Baik, terima kasih kepada moderator yang ganteng. Saya pertama tadi lihat di kolom komentar, nyari THR nih kayaknya, kata salah satu. Ya, mohon maaf, kita ini kadang-kadang harus ayolah saling menghilangkan prasangka buruk. Mahasiswa itu jangan dituduh dengan frame-frame negatif kalaupun pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kan gitu. Bukankah orang yang jahat itu dulu punya masa depan, kan gitu. Agak aneh juga kita rasa, padahal pikiran kita kan lurus. Tapi begitupun kita tetap lurus kok. Kita doakan mudah-mudahan puasanya sah. Amin. Yang kedua, saya sebagai Ketua Umum DPD IMM Sumut bertanggung jawab secara politik kepada kader IMM di Sumatera Utara. Maka peran politik yang saya mainkan adalah peran politik untuk kebaikan masyarakat tanpa terlibat pada politik praktis. Maka dalam hal ini saya anggap sangat penting bagi Pemprov untuk melibatkan ormas-ormas yang ada di Sumatera Utara ini kalau memang punya masalah dalam pendataan yang ada di penyaluran bantuan sembako itu. Saya pikir NU, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, ormas-ormas dari Kristen, dari Buddha punya data yang bisa dipakai paling tidak oleh Pemprov untuk penyaluran itu. Upaya itu sebenarnya sudah dilakukan dengan mendekati mahasiswa untuk menyalurkan sembako. Ya, kawan-kawan kan sudah pada menerima. Namun kan jangkauan mahasiswa ini juga harus kita akui punya keterbatasan yang nggak bisa juga kita pungkiri itu. Nah, Pemprov, ayo ajak itu ormas-ormas untuk bekerja lebih maksimal lagi. Nah, yang ketiga ini juga sangat penting menurut saya, peran kepolisian dan Kejaksaan Tinggi di Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara dan Kejatisu.
Saya berharap Polda dan Kejatisu ini bekerja lebih gigih, lebih ekstra dan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BLT yang sedang terjadi dan penyaluran sembako-sembako yang ada di Sumatera Utara ini. Karena ini sangat potensial untuk terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, seperti kata netizen tadi Awaludin Nasution. Saya tahu itu Awaludin Nasution orang baik. Penimbunan sembako dan lain-lain itu ya, ini kan ujung tombak utamanya adalah kepolisian. Nah, kepolisian ini kita dukung, tidak hanya sekedar melakukan pengawasan atau melakukan himbauan di tempat-tempat keramaian, tetapi juga melihat dan mencari di mana tempat sembako itu ditimbun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum PDIMM Provinsi Sumatera Utara, sahabat. Yang pertama kami ucapkan juga selamat kepada ketua kami, baik juga ketua PKCPMI, baik juga ketua PMI Sumatera Utara yang telah bersedia untuk hadir di Studi Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Singamangaraja nomor 44 Medan. Mudah-mudahan apa yang ketua sampaikan hari ini bermanfaat untuk masyarakat banyak, untuk para netizen, untuk para pemirsa hadirin dimanapun Anda berada. Karena apa yang kami sampaikan ini adalah merupakan kontribusi nyata, baik itu dalam buah pemikiran yang saat sekarang ini, yaitu pandangan mahasiswa terhadap kinerja-kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara di tengah pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan wabah penyakit COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita tergolong orang-orang yang bertakwa dan istiqomah dalam melakukan hal-hal kebaikan. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya Supri Solestorus, Sekretaris PMI Sumatera Utara, bersama para ketua Cipayung Plus Sumatera Utara undur diri. Rasulullah Fatsum Qorib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.